Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang nanti akan mengikuti seleksi P3K gelombang kedua atau tahap kedua. Berikut kita akan sampaikan pengumuman terbaru dari BKN dan ada 10 berkas yang wajib rekan-rekan semua siapkan pada 17 November mendatang. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di Instagram BKN di sini ada pengumuman yang baru saja disampaikan. Catat dua hal ini saat nanti tanggal 17 November 2024. Dan ini sebagai pengingat bagi Bapak Ibu, kita cek Bapak Ibu pengumuman apa saja yang dua hal ini harus dilakukan. Yang pertama adalah mulainya pendaftaran seleksi P3K periode kedua. Ini adalah nanti kesempatan bagi rekan-rekan yang kemarin tidak terdata di database BKN, dan nanti kita akan cek 10 berkas diantaranya yang mesti Bapak Ibu siapkan. Kemudian informasi kedua di tanggal 17 juga adalah mulainya pengumuman hasil SKD CPNS 2024. Nah, bagi Bapak Ibu nanti yang mengikuti CPNS di tanggal 17 juga akan ada hasil yang ditunggu-tunggu terkait pelaksanaan seleksi SKD yang sudah pun dilaksanakan kemarin. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan seleksi P3K periode kedua ini, bagi Bapak Ibu yang nanti akan mengikuti di tanggal 17, nah wajib ya untuk mengetahui 10 berkas yang nanti akan dipersiapkan. Nah, sebelum itu Bapak Ibu kita cek lagi informasi tanggal pelaksanaan secara resmi dari jadwal ataupun lini masa yang dilaksanakan. Nah, di mana untuk seleksi P3K 2024 untuk tahap 2 ini nanti diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja minimal 2 tahun dan juga untuk lulusan PPG bagi guru yang mana ini adalah PPG prajabatan ya. Bahwa nanti di tanggal 1 November harusnya mulai dari kemarin sampai dengan 30 November ini adalah pengumuman. Namun sebelum tanggal 30 berakhir, di tanggal 17-nya sudah mulai dilakukan pendaftaran sampai dengan 31 Desember. Jadi cukup lama proses pendaftaran. Nah, proses pendaftaran ini adalah dimulai dengan pembuatan akun sampai dengan pemilihan formasi. Nah, kemudian di saat Bapak Ibu telah mendaftar dan membuat akun, ini juga akan dilakukan langsung seleksi administrasinya, yaitu di tanggal 17 harusnya ya, bukan 16 ya, sampai dengan 3 Februari 2025. Nah, 3 tanggal inilah yang pokok Bapak Ibu ketahui dalam rangka pelaksanaan seleksi P3K 2024 tahap kedua. Nah, adapun berkas-berkas yang nanti Bapak Ibu mesti siapkan, di sini kita akan tunjukkan dan ingatkan kembali. Yang pertama adalah KTP. Pastikan KTP ini adalah KTP terbaru dan ini merupakan KTP yang nanti akan di-scan adalah dalam kondisi asli ya Bapak Ibu, tidak boleh dalam keadaan fotokopi. Ini disiapkan. Nah, kemudian Bapak Ibu sebenarnya selain KTP, Bapak Ibu juga perlu KK. Tapi KK ini tidak diupload, hanya digunakan untuk proses pembuatan akun untuk mengambil nomor KK-nya. Sedangkan KTP selain nanti untuk mengisi NIK, juga nanti akan diupload di laman SSCSN. Kemudian berkas kedua yang mesti Bapak Ibu siapkan adalah ijazah. Nah, ijazah ini penting sekali sesuai dengan jabatan ataupun kualifikasi Bapak Ibu. Kalau memang S1 ya pasti ijazah S1 yang digunakan. Kalaupun SMA berarti seluruh berkas ijazah SMA yang digunakan, dan ini juga harus dalam keadaan asli di scan nanti. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah transkrip nilai. Ini juga transkrip nilai asli. Kalau untuk yang S1 dia akan terpisah berkasnya. Kalau untuk rekan-rekan yang SMA, nilai yang dipakai adalah nilai yang ada di belakang ijazah, atau bisa saja juga nanti nilai SKH-UN Bapak Ibu. Tapi kalau nilai yang di belakang ijazah, Bapak Ibu nanti pisahkan scan-nya antara ijazah dan scan nilai secara terpisah karena ruang upload-nya berbeda. Kemudian berkas keempat yang mesti disiapkan adalah surat lamaran. Nah, surat lamaran ini Bapak Ibu pastikan harus menggunakan format yang didapat dari instansi masing-masing atau dari Pemda masing-masing. Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan surat lamaran tidak sesuai dengan format yang diminta Pemda. Ada Pemda yang meminta suratnya ditulis tangan, ada yang tinggal Bapak Ibu copy paste yang sudah ada formatnya di MS Word. Kemudian selain surat lamaran, berkas kelima adalah surat pernyataan 5 poin. Biasanya nanti ini juga akan disertakan di dalam pengumuman ya, di dalam pengumuman. Kami tunjukkan contoh yang tahun 2024 tahap 1. Nah, ini adalah contoh template pengumuman P3K tahap 1 kemarin di Provinsi Kepulauan Riau.
di mana formasinya ada 4.495. Nah, di bagian bawah ini ada link download untuk surat pernyataan untuk surat-surat persyaratan P3K 2024-nya. Nah, kalau kita klik di sini akan ada contoh ya. Contoh-contoh surat yang tinggal Bapak Ibu rubah isi nama dan tinggal Bapak Ibu cetak. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik lagi dan tidak perlu mengambil dari instansi lain karena nanti biasanya akan ada perbedaan beberapa hal ya dalam berkas yang nanti Bapak Ibu akan sertakan. Berkas ke-6 adalah surat pengalaman kerja. Nah, suket pengalaman kerja ini diperlukan untuk memastikan Bapak Ibu memang di mana formasi yang Bapak Ibu lamar itu sesuai dengan pengalaman kerja Bapak Ibu. Ini nanti akan ada kop surat dari instansi Bapak Ibu bekerja, kemudian akan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja Bapak Ibu. Jadi suket pengalaman kerja ini juga akan Bapak Ibu dapatkan dari pengumuman instansi ataupun Pemda. Kemudian yang ketujuh adalah suket aktif bekerja minimal 2 tahun. Dan kebetulan Bapak Ibu kan nanti mendaftar sebagai non THK2, kemudian non database BKN, yang persyaratannya adalah memang minimal 2 tahun. Kalau untuk guru adalah minimal 4 semester. Ini juga nanti Bapak Ibu harus ditandatangani oleh kepala unit kerja, dan ini juga nanti Bapak Ibu dapatkan dari pengumuman instansi. Yang kedelapan adalah suket mengajar, ini khusus guru. Ini Bapak Ibu bisa download dari P3K Guru ya, atau Bapak Ibu bisa download nanti di laman SECSN di ruang upload berkas khusus guru ya, karena ini akan ada surat keterangan mengajar yang ditandatangani kepala sekolah minimal. Kemudian berkas ke-9 adalah surat STR untuk nakes yang mensyaratkan beberapa formasi yang mensyaratkan STR. Ini silakan cek di pengumuman untuk P3K Kemenpan RB 348 untuk nakes. Kemudian berkas terakhir adalah pas foto 4x6. Pastikan Bapak Ibu membuatnya dengan background merah ya. Ini contoh saja background biru, backgroundnya merah seperti ini. Dan sebaiknya Bapak Ibu foto studio ya, karena memang ini harus tampak depan dan dalam keadaan menggunakan pakaian formal dan tidak boleh menggunakan kaos. Nah, ini Bapak Ibu 10 berkas yang pasti Bapak Ibu siapkan menjelang pelaksanaan P3K tahap 2 bagi rekan-rekan non-ASN minimal 2 tahun di instansi pemerintah atau 4 semester bagi guru, dan juga untuk lulusan PPG Prajabatan untuk formasi guru. Demikian Bapak Ibu, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.